Dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini firman Tuhan akan menyapa kita dalam Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 yang dikutip dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu tanggal 10 Oktober 2021 ini kita disuguhi tema Allah yang tidak berubah. Allah yang tidak berubah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada suatu ilustrasi yang barangkali dapat membantu kita untuk semakin memahami firman Tuhan ini. Jadi suatu malam ada seorang pemuda yang sedang bermimpi, dan di dalam mimpinya itu dia sedang berjalan bersama Tuhan di tepi pesisir pantai. Nah, setelah berjalan jauh, orang itu melihat ke belakang, dan tampaklah dia melihat 2 pasang jejak kaki atau 4 telapak kaki di belakangnya. Sepasang jejak telapak kaki itu adalah kakinya sendiri, sedangkan sepasang lagi atau 2 kaki itu adalah kaki daripada Tuhan Yesus. Itulah yang ia lihat di dalam mimpinya itu. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, dia masih melihat ada 4 kaki atau 2 pasang. Namun di tengah perjalanannya, ketika perjalanan mereka semakin berat, ketika angin menerjang dan ombak menghempas pesisir pantai, dia menoleh ke belakang. Dan ternyata yang dia lihat, yang tadinya ada 2 pasang telapak kaki, sekarang hanya tinggal 1 pasang atau 2 kaki saja. Orang itu terheran-heran Bapak Ibu, dan ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dari tadi saya melihat ada 2 pasang jejak telapak kaki. Namun ketika angin menerpa dan ombak menerjang perjalanan kita, mengapa sekarang yang saya lihat di sepanjang pesisir pantai itu hanya sepasang telapak kaki saja? Dan dia beranggapan bahwa
itu adalah bekas telapak kakinya. Dan dia bertanya, "Di mana engkau Tuhan? Di mana bekas telapak kakimu? Kenapa justru ketika angin menerpa, gelombang menerjang, engkau malah meninggalkan aku? Bukankah engkau telah berjanji bahwa ketika aku mau mengikut engkau, ketika aku mau percaya kepadamu, engkau akan menuntun kehidupanku, engkau tidak akan meninggalkanku. Lalu di manakah engkau Tuhan ketika jalan yang aku lalui tadi terasa semakin berat? Di manakah engkau Tuhan ketika angin semakin kencang menerpa perjalanan kita tadi?" Buktinya aku hanya melihat sepasang bekas telapak kaki. Justru itu ketika perjalanan semakin berat. Lalu Tuhan menjawab Bapak Ibu kepada pemuda tadi, "Anakku yang kukasihi, benarlah apa yang kamu katakan. Dari tadi yang kamu lihat ada 2 pasang telapak kaki. Namun sekarang tinggal 1 pasang atau 2. Dan ketahuilah anakku, bahwa sepasang jejak telapak kaki yang tersisa itu justru adalah telapak kakiku, bukan jejak telapak kakimu. Engkau saya lihat telah begitu lelah dalam perjalanan ini. Sebab itu aku menggendong kamu anakku, sehingga kamu tidak perlu berjalan berlelah lagi. Akulah yang berjalan untukmu, sehingga hanya sepasang tadi terlihat bekas telapak kaki." Itulah yang dikatakan Yesus kepadanya di dalam mimpi pemuda itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa makna daripada cerita itu? Apa yang dapat kita petik dari ilustrasi itu? Saudaraku, di dalam kehidupan yang kita jalani ini, di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, bukankah sering kita merasa sendirian ketika ada gelombang badai menerpa kehidupan kita? Bukankah ketika kita sedang bergumul, kita merasa dalam kesendirian? Kita merasa bahwa hanya kita yang menghadapinya. Kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita di saat pergumulan itu melanda kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan, di saat kita jauh, Tuhan tidak menolong kita. Namun ternyata belajar dari ilustrasi tadi, itu juga lah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Pola pikir kita lah yang seringkali salah, Bapak Ibu. Sesungguhnya kita tidak sedang sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, sama seperti pemuda tadi. Tuhan menggendong dia. Tuhan tidak membiarkan dia dalam kesendiriannya. Dan sesungguhnya itulah yang Tuhan lakukan di tengah kehidupanmu. Ketika engkau banyak masalah dan pergumulan, ketika engkau merasa dalam kesendirian, yakin dan percayalah, di saat pergumulanmu hadir, di saat engkau berbeban berat, maka Tuhan juga ada bersamamu. Tuhan hadir di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perasaan berjalan sendiri di tengah pergumulan, seperti yang dirasakan pemuda dan kita tadi, itu juga lah yang dirasakan oleh Ayub di dalam kehidupannya. Nah, khotbah minggu ini adalah sepenggal dari kehidupan Ayub. Kita tahu bersama apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, karena cerita Ayub ini saya yakin sudah sangat familiar bagi setiap orang percaya, termasuk kita yang mendengarkan firman ini pada saat ini. Nah, Ayub adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang dikenal karena kesalehan dan kejujurannya, dikenal karena ketakutannya akan Tuhan, dan dia selalu berusaha menjauhi kejahatan. Dan dia dianugerahi oleh Tuhan berkat melalui materi dan keluarga. Kambing lembunya melimpah dan hartanya banyak. Tetapi di tengah kesalehannya, Bapak Ibu, justru di tengah ketaatannya kepada Tuhan, dia harus kehilangan semua yang ia miliki. Hartanya lenyap, dan bahkan anak-anaknya pun mati mendadak. Dia kena penyakit
dan bahkan istrinya pun mengutuki, sahabat-sahabat Ayub pun menghakimi dia dengan mengatakan bahwa dia merasakan semuanya itu akibat dari perbuatannya. Nah, ketika Ayub harus berhadapan dengan pahitnya cobaan dan pergumulan yang sedemikian berat, sebagai manusia tentu dia merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Tentu di dalam titik kelemahannya, awalnya Ayub merasakan bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dalam kesaksian Alkitab juga dikatakan demikian, bahwa di awal penderitaannya Ayub sangat berkeluh kesah dan frustasi. Bahkan ia pernah mengutuki dirinya sendiri karena tak tahan menanggung beban penderitaan yang teramat berat itu. Itu bisa kita baca di Ayub 3 ayat 3, dikatakan, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Nah, dia mengutuki hari lahirnya. Dan bahkan Amak-Inang di Ayub 7 ayat 20, dia juga mengatakan, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan di ayat 7 ayat 15 juga dikatakan, aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Nah, di sini kita lihat dia berontak atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Dan itu hal yang wajar. Ayub yang tadinya saleh, taat, dan patuh kepada Tuhan harus mengalami sedemikian banyak pergumulan. Oleh karena itu di awal penderitaannya ia berontak kepada Tuhan. Nah, apa yang akan kita lakukan jika kita menjadi Ayub? Saya yakin mungkin kita juga akan bersikap seperti Ayub. Mungkin kita juga akan merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Namun dalam kesaksian Ayub, dalam cerita Ayub, sekalipun dia pernah dalam titik lemah, sekalipun dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Walaupun awalnya dia frustasi dan dia mempertanyakan apa yang terjadi dalam kehidupannya kepada Tuhan, tetapi sedikit pun dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan pada kehidupannya yang kemudian, di tengah keputusasaan yang dirasakan oleh Ayub, di ayat 23 ini kita melihat Ayub seolah mendapat pencerahan. Ayub kembali merasakan bagaimana Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dalam ayat 10 awal daripada pembacaan kita tadi dikatakan, karena Allah tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kalau kita cermati ucapan Ayub di ayat 10 ini, yang mau dia katakan seolah-olah, aku tak tahu apa yang tengah terjadi Tuhan, aku tak tahu mengapa engkau mengizinkan ini terjadi, tapi satu yang ku tahu, ketika aku diuji, aku akan muncul bagai emas. Artinya, ketika ia menyadari bahwa apa yang sedang ia alami itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memurnikan iman percayanya, Ayub tidak lagi larut dalam keputusasaan, Bapak Ibu. Dia tidak lagi mempertanyakan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Ketika dia sudah mulai merasakan bahwa itu adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk memurnikan imannya, seperti sedang memurnikan emas, ya. Jadi untuk memurnikan emas itu harus menghilangkan kotoran-kotoran, ya, harus dipanaskan sehingga yang tersisa hanya emas murni yang berkilau. Nah, Daud merasakan kehidupannya ibarat pemurnian emas tadi, ya. Dan ketika dia sudah merasakan bahwa itu adalah bagian daripada rencana Tuhan, dalam pembacaan kita tadi kita melihat dia berkomitmen untuk mengikuti segala jalan dan ketetapan Tuhan dalam hidupnya. Nah, komitmen Ayub inilah yang dapat kita baca di dalam ayat 11 sampai 12 perikop kita tadi. Dikatakan tadi demikian, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dan komitmen ini, Bapak Ibu, semakin ia pertegas di ayat 13 sampai 14. Dikatakan,
dalam pembacaan kita tadi, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Nah, di sini kita melihat keteguhan iman percaya Ayub, yang walau awalnya dia bertanya-tanya, bahkan tadi sampai mengutuki hari kelahirannya sendiri, namun kita melihat di sini iman percaya Ayub telah mengarahkan dia pada satu pemahaman bahwa sesungguhnya Allah yang ia sembah adalah Allah yang setia dan yang tidak akan pernah berubah di dalam kasih-Nya. Nah, pemahaman yang demikianlah Bapak Ibu yang semakin membuat hati Ayub gemetar akan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, seperti yang dikatakan di ayat 15 pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagai emas murni yang teruji di dapur perapian, hati yang tulus mencintai Tuhan, itulah yang Tuhan tunggu-tunggu dari anak-anaknya, yang Tuhan tunggu dari setiap orang yang mengaku percaya kepadanya. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu kita berpikir bahwa hidup yang diberkati Tuhan adalah memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, itu adalah salah besar. Tuhan tidak pernah menjanjikan orang yang mengikut Dia hidupnya akan baik-baik saja. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kemurnian hati bagi Tuhan. Dan itu justru akan terlihat ketika semua hal yang berharga dalam kehidupan kita diambil. Kemurnian hati kita itu justru akan teruji ketika ada pergumulan menghampiri kehidupan kita. Dan di saat pergumulan itulah Tuhan ingin melihat kemurnian hatimu. Apakah engkau tetap teguh mempercayai Dia? Ya, tidak sulit bagi orang percaya memuji Tuhan ketika hatinya sedang penuh dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah penderitaan Ayub ini hendaknya mengingatkan kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kehidupan kita. Nah, cara Ayub di sini dalam memandang persoalan mengajar kita bahwa Tuhan memegang kendali di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, hidup yang kita jalani ini Bapak Ibu harus kita yakini adalah ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Kita ingin dimurnikan lewat segala sesuatu yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, jika saat ini engkau mengalami proses dari Tuhan, saya harus katakan bersyukurlah. Ketika kita sedang menghadapi proses itu artinya Ia punya rencana indah untuk saudara. Ia hendak membersihkan, memurnikan, dan menguji kualitas imanmu. Jangan sekali-sekali berontak atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bertahanlah di tengah semuanya itu. Dan jika kita mampu melewati semua proses ini dengan baik, yakin dan percayalah, janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, memang hal yang wajar pergumulan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Namun ketika pergumulan menjadi begitu berat, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Seperti ilustrasi di awal tadi. Jangan pernah pertanyakan di mana Tuhan ketika kita sedang bergumul. Namun yakin dan percayalah Bapak Ibu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah berubah dalam setiap rancangannya yang agung dalam kehidupanmu. Justru ketika kita sedang berbeban berat, Allah akan selalu ada dan menggendong kita, supaya kita tidak terlalu berlelah dalam menghadapi setiap pergumulan itu. Dan bahkan saya harus katakan, bukan Allah yang berubah, justru kitalah yang seringkali mudah berubah. Kasih, kesetiaan, dan ketekunan kita dalam mengikut Tuhan seringkali dipengaruhi oleh suasana hati kita. Ketika berada dalam situasi yang baik, kita dengan yakin mengatakan mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, kesetiaan itu memudar dan bahkan dapat berubah 180 derajat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila saat ini engkau sedang menghadapi masalah atau pergumulan hidup yang berat, jangan berputus asa. Mari kita serahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan, karena Dia dapat kita andalkan.
Dan firman Tuhan mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan tidak akan berubah, Ia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu kiranya meyakinkan kita, sebagaimana tema minggu ini, bahwa Allah itu tidak pernah berubah di dalam mengasihi kehidupan kita. Dia tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Inilah statement iman yang mau menegaskan bahwa Tuhan yang kita sembah itu telah ada sebelum segala sesuatu ada, dan keberadaannya itu kekal, tidak akan pernah berubah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah, karena Dia adalah roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di setiap tempat, Bapak Ibu, di setiap waktu. Tuhan Allah yang tidak pernah berubah itu juga tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, terlebih di dalam janji-janji-Nya. Kuasa, kasih, dan janji Tuhan berlaku dari sejak dulu, sekarang, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih-Nya itu juga semakin menyemangati kita, semakin membuat kita untuk tetap berkomitmen bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam kendali tangan-Nya. Yakin dan percayalah saudaraku, seluruh apa yang kita alami di dalam kehidupan ini semuanya adalah bagian dari proses pemurnian iman percaya kita. Biarkan, izinkan diri kita dimurnikan oleh Tuhan dengan tetap meyakini bahwa sedetik pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah berubah di dalam mengasihi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan kuat hidup bersama dengan Tuhan.